Halo, perkenalkan nama saya Komang Ari Sukma Saja Putra dengan NIM 1913041026, Program Studi Pendidikan Biologi, Jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang zoologi invertebrata, yaitu filum Nelmatemintes. Jadi, apa sajakah yang kita akan bahas? Berikut ini adalah submateri yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian Nelmatemintes. Yang kedua, morfologi Nelmatemintes. Yang ketiga, anatomi dan fisiologi Nelmatemintes. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi dari filum Nelmatemintes. Apa itu Nelmatemintes? Jadi, Nelmatemintes berasal dari bahasa Yunani, yaitu nema yang berarti benang, dan helmintes yang berarti cacing. Nelmatemintes merupakan cacing yang ciri utamanya berupa tubuh bulat panjang dan runcing pada kedua ujung tubuhnya. Sebagian besar cacing Nelmatemintes hidup sebagai parasit dalam tubuh makhluk hidup, tetapi ada juga yang hidup bebas. Biasanya ukuran cacing betina lebih besar daripada cacing jantan. Banyak Nelmatemintes yang berukuran mikroskopis, tetapi ada juga yang panjangnya mencapai 1 meter. Materi kedua yang akan kita bahas yaitu morfologi dari Nelmatemintes. Nelmatemintes memiliki morfologi tubuh berbentuk bulat panjang sehingga disebut dengan cacing gilik. Tubuhnya halus dan mengkilat. Hewan ini hidup di perairan tawar, laut. Selain itu, Nelmatemintes juga ada yang hidup sebagai parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nelmatemintes sendiri termasuk hewan tripoblastik, sistem pencernaan makanan berupa mulut, kerongkongan, usus, dan anus, respirasi secara difusi melalui seluruh permukaan tubuhnya. Hewan jantan dan betina dapat dibedakan dengan melihat ukuran tubuhnya. Cacing betina biasanya berukuran lebih besar dibanding cacing jantan. Reproduksi Nelmatemintes biasanya terjadi secara seksual. Materi ketiga yaitu anatomi dan fisiologi dari filum Nelmatemintes. Nelmatemintes memiliki tubuh bulat panjang yang meruncing pada kedua ujungnya. Tubuh pada filum Nelmatemintes termasuk ke dalam bilateral simetris, yaitu jika dipotong menjadi dua bagian, maka bagian kiri dan kanan akan sama. Nelmatemintes tubuhnya tidak bersegmen dan kelompok ini sudah memiliki rongga tubuh yang disebut pseudocelomata atau rongga tubuh semu. Tubuh filum Nelmatemintes terdiri dari 3 lapisan utama atau tripoblastik, yaitu lapisan terluar atau endokrim, lapisan tengah mesodrim, lapisan dalam endodrim. Lapisan luar dari tubuh cacing ini tidak berwarna licin dan dilindungi oleh kutikula atau lapisan bukan sel yang berada di atas lapisan epidermis. Fungsi kutikula yaitu untuk melindungi tubuh dari enzim yang dihasilkan oleh inangnya, yaitu tubuh manusia, hewan, maupun tumbuhan. Filum Nelmatemintes sendiri memiliki 5 jenis sistem organ. Yang pertama, sistem pencernaan Nelmatemintes. Nelmatemintes memiliki sistem pencernaan yang sempurna, yaitu memiliki mulut, faring, usus, dan anus. Mulutnya sendiri terdapat pada bagian depan atau anterior tubuh, sedangkan anusnya terdapat pada bagian belakang atau posterior. Makanan akan masuk melalui mulut menuju faring melalui proses pencernaan di usus. Lalu, sari makanan dan nutrisi diedarkan ke seluruh tubuh oleh cacing pada rongga tubuhnya. Sisa-sisa metabolisme akan dikeluarkan melalui anus. Sistem organ yang kedua yaitu sistem saraf. Struktur sistem saraf Nelmatemintes berupa ganglion cerebral atau 2 kelompok besar dari kumpulan sel saraf dan turcus nervorus atau berkas saraf kecil longitudinal. Sistem sarafnya terdiri atas cincin saraf yang mengelilingi esofagus. Cincin saraf ini berhubungan dengan 6 saraf anterior dan beberapa saraf posterior. Pada setiap sisi cincin saraf terdapat 6 ganglion saraf. Sistem organ yang ketiga yaitu sistem organ reproduksi Nelmatemintes. Biasanya Nelmatemintes melakukan reproduksi secara seksual. Mereka termasuk makhluk hidup yang bersifat gonokoris atau organ kelamin jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda. Artinya, setiap individu hanya memiliki satu organ kelamin, jantan atau betina. Fertilisasi terjadi di dalam tubuh, kemudian akan menghasilkan sel telur yang sangat banyak, mencapai ribuan per harinya. Apabila lingkungan tempat telur ini berkembang tidak menguntungkan, maka mereka akan berubah menjadi struktur seperti kista. Sistem organ keempat yaitu sistem ekskresi Nelmatemintes. Sistem ekskresi Nelmatemintes terdiri dari 2 saluran tubuh utama yang akan bermuara pada
sebuah lubang yang ada pada bagian vertikal tubuhnya. Sistem organ kelima yaitu sistem sirkulasi atau peredaran darah dan sistem pernafasan Neelmathemintes. Sistem sirkulasi dan respirasi tidak ditemukan pada Neelmathemintes, sehingga pertukaran zat seperti oksigen dan karbon dioksida terjadi secara difusi atau perpindahan zat dari tempat berkonsentrasi tinggi ke tempat berkonsentrasi rendah, dan nutrisi disebarkan oleh cairan tubuh. Materi keempat atau materi terakhir yang akan kita bahas yaitu klasifikasi Neelmathemintes. Neelmathemintes dibagi menjadi dua kelas yaitu nematoda dan nematomorfa. Kelas pertama, nematoda. Nematoda memiliki kutikula tubuh yang transparan, mempunyai mulut dan lubang ekskresi. Alat reproduksi pada jantan yaitu dengan tesis dan betina dengan ovarium. Umur cacing pada umumnya mencapai 10 bulan. Kelas nematoda dapat dibagi menjadi yang pertama, Ascaris lumbricoides. Cacing dewasa hidup pada usus manusia dengan panjang kisaran 20 sampai dengan 40 cm dan diameter 0,5 cm. Telur cacing yang keluar bersama feses. Telur ini akan masuk ke saluran pencernaan manusia melalui makanan yang tidak higienis. Selanjutnya, telur berkembang menjadi larva yang menembus dinding usus dan mengikuti peredaran darah manusia sampai ke paru-paru, trakea atau tenggorokan, faring atau kerongkongan, dan kembali ke usus hingga dewasa. Kemudian menetaskan telur 200.000 per harinya. Yang kedua, Necator americanus. Cacing tambang merupakan cacing parasit yang ada dalam usus manusia. Panjang tubuhnya kisaran 1 hingga 1,5 cm. Mulutnya berada di bagian anterior dengan gigi kait dan kitin. Saat menggigit dinding usus penderita, cacing ini mengeluarkan zat anti pembekuan darah atau zat koagulasi, dan darah terus-menerus dihisapnya hingga penderita dapat mengalami yaitu kekurangan darah atau anemia. Telur yang keluar bersama feses akan menetas di tempat becek membentuk larva Rhabdiciform atau Falariform. Larva dapat menembus kulit telapak kaki manusia dan mengikuti peredaran darah sampai ke paru-paru, trakea, faring, dan kembali ke usus sampai dewasa. Cacing ini menghasilkan telur 9.000 per harinya. Yang ketiga, Enterobius vermicularis atau cacing kermi pada manusia. Cacing kermi hidup dalam usus besar manusia. Panjang cacing betina kisaran 9 sampai dengan 12 mm, cacing jantan 3 sampai 5 mm. Cacing betina akan bertelur pada malam hari di anus sehingga menyebabkan rasa gatal. Apabila digaruk, telur akan menempel pada kuku. Telur yang tertelan melalui makanan dapat menyebabkan autoinfeksi atau infeksi yang disebabkan oleh penderita sendiri. Telur menetas di usus halus sampai menjadi cacing dewasa. Apabila akan kawin, cacing menuju ke usus besar. Kemudian yang betina akan meletakkan telur di anus penderita sehingga penderita mengalami rasa gatal di anusnya. Yang keempat, Valaria bancrofti. Cacing Valaria bancrofti menyebabkan penyakit elefantasi atau kaki gajah. Larva cacing pada siang hari akan berada di pembuluh darah besar atau aorta, dan pada malam hari akan keluar menuju pembuluh darah tepi. Larva filaria yang berada dalam kelenjar ludah nyamuk Caulex sp akan masuk ke tubuh orang yang sehat yang telah digigitnya. Larva masuk dan mengikuti peredaran darah manusia menuju ke kelenjar getah bening sampai cacing itu tumbuh dewasa. Cacing yang berkembang biak dengan cepat akan menyumbat saluran getah bening, sehingga bagian tubuh yang tidak mendapat aliran getah bening akan mengalami pembekakan. Jika pembekakan terjadi pada kaki, maka akan disebut dengan penyakit kaki gajah. Yang kelima yaitu Trichinella spilaris. Cacing ini menyebabkan penyakit yang disebut trichinosis. Manusia dapat terserang karena makan daging babi yang mengandung larva cacing yang tidak dimasak dengan matang. Larva tinggal di dalam usus halus hingga dewasa dan bertelur. Telur ini menetas menjadi larva dan masuk dalam otot lurik untuk membentuk sista. Selanjutnya, kelas yang kedua yaitu Nematomorfa. Nematomorfa adalah cacing yang memiliki duri di kepala, hidup di dalam usus vertebrata dan biasanya melekat pada dinding usus dengan lalai bengkok berisikan duri. Cacing ini memiliki alat yang sempurna dan alat reproduksi yang terpisah. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.